halo semuanya. Ketemu lagi dengan aku Mama Tian. Ada Papa Tian di sana. Ngobat. Dan ini ada Christian. Papa Tian lagi UKS Papa lagi mengenang memori-memori. Karena dia kan suka traveling kan. Selama dia masih single, dia banyak uangnya. Uang Asia Tenggara dari seluruh dunia yang sudah pernah dia jalanin. Termasuk ada uang kita nih 1.000 sama 2.000. Nih 2.000. Lihat gak? 1.000 dan 2.000. Nanti aku akan bawa pulang ini. Gak tahu uang apa-apa aja ini, banyak nih. Jadi hari ini aku mau bikin bagaimana kami bertemu sampai akhirnya kami bisa menikah lalu punya anak Christian. Oke, sudah datang dia. Ih, kok malu? Shy. Oh, ya mau duduk di sini. Sama-sama sama papa mama. Yo. Ini sofanya udah kita bikin jadi tempat tidur karena si Christian suka di sini. Nah, sayangku, Which one? oh ya, which one katanya? Yang inilah. Kamu berdua sayang aku. Jadi, aku akan bercerita how we met ya kan, Papa? How we met, Papa? How we met? We met on the airport. Bercanda dia, we met at the airport. Yeah, that's true. Dia mah suka bercanda guys. Yeah. Yeah, so when I was going home, pulang kampung dari Australia, I visited Indonesia for the first time in my life. I spent 20 days on Bali. In like in Denpasar, let's say. Yeah. And when I was staying in the hotel, which the name I forget, but the street was Poppy Lane, Dua. So I met two Indonesian girls, teachers, and one of them became my friend until now, Maika Nugraha. And so we stayed in contact with this girl since 2012. Since 2012, and at 2017, she text because we stay in contact and we from time to time chatting a little bit. So and then in 2017, she texted me, "Hey Radek, apa kabar? And are you still alone, single or something?" Yeah, and I say, "Yeah, of course I am still single because you know that I'm interested only in Asian girls." Oke, let me explain. Jadi tahun 2012 dia ke Bali. Singkat ceritanya aja ya. Aku malas bikin subtitlenya. Jadi dia main ke Bali, ketemu sama 2 orang Indonesia, yaitu teman aku salah satunya namanya Meike, satunya lagi ada satu lagi temannya dia. Nah, sejak dari sana dia tetap berhubungan kontak ya dengan teman aku. Nah pada saat itu 2017 itu aku lagi adalah sedikit I was in trouble ya, little bit at the time, and then my friend like contacted you like my friend just wanted me to distract my attention to do not be in what is it? Bad shape. In bad situation like that. Jadi aku pada saat itu ada masalah sedikit lah ya, sedikit tapi bikin nangis ya kan. Jadi teman aku ini ceritanya menghubungi dia supaya aku itu tidak selalu sedih gitu. Jadi dikasih dia minta izin sama aku, boleh nggak aku kasih nomormu sama teman aku katanya. Jadi singkat ceritanya dikasih nomor, lalu dia hubungin aku. You texted me first right on 19th of November. Ya jadi public holiday. Ya, jadi tanggal 18 November dia WhatsApp aku pertama-tama kalinya dari Hungaria, pas dia masih lagi di Hungaria. Nah, Budapest. Di Budapest. Jadi dia texted aku, dia bilang, "Hai Rita, how are you? I am bule gila." Dia bilang begitu. Dia bilang bule gila. Jadi ya udah kita ngobrol sebentar, ya kan Bapak? Nah terus udah itu agak nggak hampir setiap hari enggak. Nah setelah itu ini
pada Desember lah. It's like I felt like at the time you ignore me a little bit, ya kan? Yeah. Yeah, he ignored me a little bit. I don't know why, and then I was sad. I didn't ignore you. I had group of 11 Tunggu people dulu. in Thailand. Yeah, but it was in January you were in Thailand, Yeah. ya kan? Jadi dia ke Thailand tanggal Januari, but in December he didn't say like Merry Christmas to me, kan? Ya kan? Jadi I was like, okay then, yeah. But I couldn't expect like much, yeah, like more. I couldn't expect more, ya. Jadi aku juga nggak bisa berharap kalau dikenalin, kan? Kita namanya dikenalin ya nggak boleh berharap lebih, ya. Nah, terus udah itu dia pergi ke Thailand. Jadi dia bawa grupnya dia kan suka kadang-kadang seperti tour leader gitu. 11 people. Ya, 11 orang dia bawa grupnya ke Thailand jalan-jalan. Nah, selama di sana dia tidak pernah menghubungi aku. You never texted me at all, right? Ya, and then setelah itu ya aku udah dalam hatiku gini, ya udahlah, namanya juga cuman dikenalin, nggak berharap banyak lah ya udah nggak usah lagi, nggak berharap lagi sampai dengan waktunya di Februari, ya kan? Februari ya sayangnya. I arrived home, and immediately I had time and I have free mind and thoughts about you again. Ya, jadi dia I didn't forget you, but jadi Februari dia sudah tiba di rumahnya dia, terus dia texted aku, "Hi gorgeous," gitu ya kan? It is true. Iya, "Hi gorgeous," kata dia kan. Terus sebenarnya aku ingin tidak membalasnya, ya. Actually at the time I didn't want to reply, or I want to make like pretend to do not know you at the time. Jadi tapi aku balasnya sorenya. Terus aku bilang gini, dalam hatiku gini kan ya, udah selesai jalan-jalan sekarang ingat aku ya dalam hatiku. Tapi balas aja lah gitu. Setelah itu aku balas dong, "Hai," aku bilang, "apa kabar?" Nah, terus sejak dari sana, since that time ya sayang, we never like skip any conversation. Dari sana tidak pernah lagi, tanpa satu hari pun tidak pernah nggak WA-an. Jadi kita selalu berhubungan texting, WhatsApp gitu. Sampai akhirnya dia memutuskan, you decided at the time, right, to visit me in Indonesia. Not visit, I decided to come for date. Oh, for date katanya, jadi bukan untuk it still was like blind date, because we are just texting. Ya, jadi dia memutuskan untuk datang ke Indonesia, bukan untuk mengunjungi katanya, untuk mau kencan katanya, tapi kencan buta. Tidak mati. Buta, blind is buta. Jadi dia datang pada saat itu Juni, ya kan sayang? Juni, kira-kira akhir Juni sampai dengan Juli. Jadi dia datang pada saat itu. Udah datang, kita main jalan-jalan, terus ke rumah saudaraku, ke rumah adik aku. Nah, setelah itu singkat ceritanya pulanglah lagi dia kembali ke Republik Ceko. Nah, setelah pulang dia bilang begini sama aku, "Nanti Januari kita ke Thailand ya," katanya gitu. You know ya teman-teman, aku kan sudah tua, sudah berumur lah ceritanya. Nah, dalam hatiku, wah, kalau masih mau pikirannya masih berjalan-jalan kemana-mana, nggak ada komitmen, nggak ada mau serius, buat apa ya, aku kira gitu ya kan sayang. At the time you plan to go to Thailand and then you will take me in January, before you decided to propose me. And aku bilang, and I was thinking, oh no, this is not serious, man. And then I was thinking it like over and over and over. And then I don't know what made my husband decided to propose me at the time. And then he changed his mind to do not go to Thailand, ya kan sayang? Dia ganti, ubah pikirannya, tidak jadi ke Thailand. Akhirnya dia bilang, "Aku mau datang nanti Desember. I will come to you in December," kata dia. Oh iya kata dia. Jadi pada Desember itu dia datang ke Indonesia Desember ya. To propose. Yeah. Yeah, but I think it was like a trick, because how can I go to Thailand in Germany? In January. In January, when I bought the engagement ring already in
August. Oh, jadi ternyata dia hanya trik-trik aja katanya sama aku. Jadi sebenarnya itu akal-akalan dia. Sebenarnya dia udah beli katanya cincin tunangan. Tapi dia bilang mau ke Thailand. Bagaimana mungkin karena dia kan. Nah, jadi dia datang di Desember. Terus dia rambutnya keriting, pudernajku. Jadi dia rambutnya keriting kayak gitu. Datang terus dia bilang ayo kita potong dulu katanya. Jadi dia potong. Nah setelah itu dia bilang aku mau ke Monas kata dia. Oke, aku bilang tapi aku pengen ke atas ke puncaknya itu kata dia. Jadi oke, aku belum pernah aku bilang. Jadi kita pergi ke salon potong rambut terus kita pergi ke Monas. Ternyata ke Monas itu dibatasi waktunya, nggak sepanjang hari. Jadi ada jam segini sampai jam segini. Nah pas kita ke sana udah habis untuk kunjungan jam itu, adanya nanti sore lagi. Nah akhirnya kita putuskan hanya ke cawannya itu, ke cawan yang cawan Monasnya itu, nggak bisa ke atas ya. Jadi kita di sana jalan-jalan. Nah kita jalan-jalan kan, terus dia pegang-pegang tangan aku kan begini kan, terus keliling aja kayak gitu. Dia itu kayak cacing kepanasan kalau bahasa Indonesianya, pegang tangannya terus kayak gini. Terus lama-lama kan keringatan, sweating ya sayangnya. Terus aku tanya dia, kamu sakit? Aku bilang enggak katanya gitu. Kalau kamu sakit ayo pulang, aku nggak sanggup nanti gendong kamu karena kamu besar, kalau kamu pingsan. Aku bilang ya kan, I couldn't leave you, aku couldn't gendong you like because you are big, I said. And then I asked him, are you sick? No. Are you okay? Yes, I am okay. But why you are sweating? No. Jadi dia bilang no semuanya. Padahal di rumah adik saya, ya you have small bag right papa. Usually biasanya aku bisa pegang itu. But at that time he said no, don't touch my bag. Okay. Jadi gak dia bolehin di rumah adik saya. Nah aku mau masukin sesuatu ke tasnya nggak boleh. Jadi aku nggak ada curiga kan. Terus udah itu keliling kayak nggak ada udah nervous dianya, udah keringatan di sini, keringatan juga di sini, dengan rambutnya seperti ini baru dipotong. Terus akhirnya ya udah kalau nggak sakit ya terus kenapa kamu keringatan? Enggak katanya gitu. Terus aku ada di pagar-pagarnya cawan Monas itu kan sambil memandang-mandang gitu. Terus dia panggil aku dong, tiba-tiba dia bersujud di situ di depan aku. Terus bersujud depan aku, will you marry me katanya gitu. Aku bilang gitu, kamu, ku tarik dia kan, aku bingung, ku tarik dia. Terus dia makin nervous kan, kok dia menolak aku apa ya katanya gitu. Terus kamu kenapa sih, aku bilang gitu. Terus udah itu diulanginnya dia lagi. Pas diulangin dia sujud lagi kayak gitu, ya kayak di film-film, will you marry me katanya gitu kan. Terus aku sambil agak lama menjawabnya, kata dia sudah berpikir, ditolak apa ya katanya gitu. Terus aku bilang iya, akhirnya aku bilang iya. Terus dia senang banget, dia And the people around. Iya. Terus dia berdiri dikasih aku cincin tunangannya ini. Terus orang di sekitar situ tepuk tangan kayak gitu. Jadi kayak film-film ya kan sayang. Are you afraid at the time that I will refuse you? Yeah. If you say no, I will go home. Jadi kalau aku bilang no saat itu, katanya dia akan pulang kampung ke Ceko ya. No Sumatra but Ceko. Jadi I will not get dengue. dengue katanya, dia kena DB setelah propose aku. It was a reward for proposal. Dengue. Dia bilang dengue itu kan demam berdarah. Hadiah buat lamaran kata dia. Jadi setelah itu baru aku pegang ini tangannya, nggak lagi dingin teman-temanku. Jadi dia senang, dia bilang aduh katanya. Jadi dia bermaksud itu melamar aku di atas ya kan sayang. You plan to propose me on the top, on the very top of the Monas, right? Nah ternyata nggak bisa ke sana. Nah setelah itu kita pulang ke Sumatera. Nah di Sumatera lah dia lamar aku dengan resminya. Setelah itu udah lamar, terus Juni dia maunya Juni. At that time you plan to get married in 2022, right sayangnya? 22nd of February 22 to 2022. Nah, jadi dulu dia berencana menikah itu tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Tapi itu aja sudah dalam hatiku, kok
kok lama banget, umur berjalan gitu kan. Ternyata dia juga ubah pikirannya. Setelah itu dia propose aku, lamar aku Desember 2018. ya, baru 2020. ya. Oh, 4 years. More than 4 years. Jadi tahun 2000 di Juni 2019 kami menikah di Republik Ceko ini dengan sedikit tamu. Lalu di Desember 2019 juga kita menikah secara adat juga di Aiknatolu. Jadi dia sudah punya marga. Marga apa kamu sayang? Marga Sirait. Marga Sirait. Jadi ya itulah cerita singkatnya bagaimana kami bertemu, menikah dan punya anak. Nah, lalu pindah ke sini. Tapi sebelum menikah aku bilang sama dia, aku nggak mau tinggal di Eropa ya, aku bilang. Terus tapi dia bilang, ya udah kita coba katanya. Pas dia coba beberapa bulan di Indonesia, dia nggak sanggup tinggal di Indonesia. Dia nggak kuat sama panasnya, dia nggak kuat juga sama macet-macetnya semuanya gitu. Terus akhirnya dia bilang, aku mau kita pindah ke Ceko katanya. Saat itu aku masih ngajar. Akhirnya tapi aku bilang, ya udah, tapi dengan nangis ya. Tapi aku selesaikan dulu ya tanggung jawab aku ngajar sampai naik kelas, aku bilang. Iya kata dia. Nah ternyata sebelum balik ke Ceko sudah datang corona. Aku ngajar dari rumah. Suamiku pulang ke Ceko dengan pesawat repatriasi. Aku hamil ketika dia pergi. Ketika dia terbang aku hamil, positif hamil. Nah, Negatif COVID. dan dia negatif COVID ya. Jadi ya itulah ceritanya. Aku sampai hamil besar di Indonesia. Tapi ya puji Tuhan bisa terbang ke sini setelah COVID itu pada saat itu sedikit membaik, tapi setelah itu membludak lagi ya. Jadi ya itulah cerita kami, bagaimana kami ketemu. Bukan dari we didn't meet through the online dating ya mama, no Tinder, I don't know, aku nggak tahu, no Christian dating, no Asian dating, no Indonesian Cupid, no everything, yeah. No, yeah. Yeah. Nah kalau dia beberapa kali ikutan Tinder. So we can say thank you to Maike online. Oh ya, dia bilang jadi terima kasih buat teman kami Meike. Teman kami Meike itu adalah temanku ngajar juga di sekolah ya. Jadi berterima kasih buat teman kami Meike yang membuat kami sampai sekarang jadi punya anak seperti seganteng Christian ini. Jadi hubungan kami itu dimulai 2017, 2018, 19, 20, 21, 22. Jadi 5 tahun sudah hubungan kami sampai sekarang ya. Oke, ya. That's it, right, Papa? Short story, but we will never forget it, right? Are you happy to have him? To have him, okay. Oke, teman-teman. Jadi itulah ceritanya kami, bagaimana kami bertemu dan bagaimana kita menikahnya. Jadi itu cukup perjuangan naik turun ya. Oke, terima kasih. Semoga cerita singkat kami ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman aku ya. Bagaimana kami ketemu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Ahoy, bye-bye. Ikutin terus kata dia. Bye-bye. Ahoy. Ciao. Bye-bye dulu dong. Opung bilang. Ya sudah, thank you.